ما لطف والعافية وبنادينا وتقبل دعواتي وعجل بإجابتي وارزقنا العلم النافع والرزق الواسع مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعلم ونفع والانتفاع وتذكر وتذكير الإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم والدلالة على الهدى والخير واتقاء وسلام مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيديه وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدني وأشراب أصافي الأني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، فصل الإجارة. الإجارة لغة اسم للأجرة وشرعا عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. أركان الإجارة أربعة: صيغة وأجرة ومنفعة وعقد. شرط صيغة الإجارة: شرط صيغة الإجارة شرط صيغة البيع إلا عدم التأكيد. شرط الأجرة رؤيتها إن كانت معينة وكونها معلومة جنسا وقدرا وصفة إن لم تكن كذلك وكونها حالة مسلمة في المجلس في إجارة الذمة إلى آخر ما قال المؤلف. Al-ijarah, pinjam atau menyewa, ya, atau menyewa. Kebanyakan dipakai menyewa, ya. Cuman bahasanya kita ini kadang-kadang minjem mobil, tapi yang bayar, ya. Padahal itu sewa. Al-ijarah sewa. Atau al-ijarah juga masuk kepada makna upah. Karena bukan cuman barang, kadang-kadang jasa ataupun manfaat. Nah, itu. Seperti halnya orang memakai jasa seseorang. Jadi bukan cuma barang, tapi kadang-kadang manusia juga disewakan, tapi diupahkan. Seperti satu orang yang mengadakan misalnya travel umroh. Travel umroh itu termasuk ijarah, ya, karena kita memakai jasa mereka dengan bayaran dan ketentuan yang sudah diketahui. Andaikan tidak diketahui maka tidak sah ijarahnya. Atau belum pas. Ya. Kayak satu orang misalnya mengadakan travel haji. Tahun depan haji bayarnya sekian. Ya. Nggak taunya ketika hari H pemberangkatan naik itu ongkosnya. Maka itu bukan ijarah, harus akad baru lagi, nggak sah itu. Ya. Ijarahnya tidak sah. Begitu juga ijarah ini termasuk akad atau muamalah yang juwiza lil hajah, yang diperbolehkan karena kebutuhan orang. Karena seorang yang mungkin nggak punya rumah terpaksa pinjam rumah. Orang nggak mau pinjamkan rumahnya gratis, maka bayar. Nah, bayaran inilah
ya, pinjam rumah dengan bayaran dengan timbal balik, maka itu namanya ijarah, persewaan. Orang nggak punya mobil, mau sewa mobil, diperbolehkan nanti. Kalau enggak, maka muamalah berantakan. Kacau muamalah ini kalau enggak ada al-ijarah, maka syariat memperbolehkan. Begitu juga ijarah manfaat, ijarah manusia. Seperti siapa? Seperti murdi'ah. Seperti orang yang menyusui. Menyusui bukan orangnya, tapi tujuannya apa? Tujuannya adalah susu orang tersebut. Maka diperbolehkan. Ya. Bagi siapa? Bagi siapapun yang mungkin ya, membutuhkan susu. Dengan persyaratan rodha'ah, yaitu bayinya harus begini. Begitu juga murdi'ahnya atau rodi' itu bayinya, kemudian perempuannya umur rodha'ah, ya. Itu juga ada dengan persyaratan-persyaratan di bab rodha'ahnya. Kemudian seperti halnya Sayyidatina Aminah, membayar daripada Sayyidatina Thuwaibah yang pertama, ya. Thuwaibah, lalu kemudian Halimatus Sa'diyah, ya. Halimatus Sa'diyah. Tidak tahu itu Thuwaibah itu pakai persewaan, disewa atau memang khidmahnya dia atau pelayanan dia, wallahu a'lam. Tapi yang jelas yang masyhur adalah Halimatus Sa'diyah, ya. Yang kisahnya luar biasa. Mungkin antum semuanya sudah tahu itu kisah-kisahnya, ya. Halimatus Sa'diyah cari anak kesusuan, gak dapat. Seharusnya sudah dapat mulai pertama. Halimatus Sa'diyah bersama suaminya kemudian masuk ke Mekah. Sampai ke Mekah, pertama masuk Mekah ditawari itu ya bayi seorang anak yatim, baginda Nabi Muhammad SAW. Dia bilang, anak yatim? Ya, nggak ditunjukkan, nggak ada. Baginda Nabi Muhammad masih bayi, ya. Di rumahnya nggak ditunjukkan sosoknya. Gua dikasih tahu ada bayi tapi yatim, mau katanya. Kata Halimatus Sa'diyah, ya buat apa? Kata suaminya juga, buat apa? Siapa yang bayari? Bapaknya sudah meninggal katanya. Ya, upahnya bakal kecil. Akhirnya keliling semuanya perempuan-perempuan satu rombongan itu, gofilahnya itu, sukunya itu semuanya dapat. Rombongannya orang-orang perempuan yang menyusui itu semuanya dapat anak, kecuali Halimatus Sa'diyah. Jadi seakan-akan ini memang diatur oleh Allah seperti itu. Ya. Sa'ad beruntung, Halimah sabar. Akhirnya ketemulah dengan sampai terakhir gak dapat anak, kata Halimatus Sa'diyah, sudah kita ambil anak yatim itu aja. Siapa tahu itu yatim yang berkah untuk kita. Ya sudah. Begitu diambil, ya, subhanallah. Begitu Rasulullah SAW digendong. Ya, pertama melihatnya sudah jatuh cinta Halimatus Sa'diyah. Digendong langsung, badannya itu kayak habis minum vitamin. Ya. Masya Allah, luar biasa. Lalu kemudian ketika naik himarnya, naik keledainya yang asalnya mungkin 80 cc jadi 250 cc. Ya. Yang asalnya pelan, jadi banter keledainya itu. Sampai semuanya ngomong, yang di belakang-belakangnya itu ketinggalan. Ya. Perempuan-perempuan yang lain itu yang berangkat pulang duluan, malah kesalip. Sampai ada yang teriak, ya Halimah, itu keledai yang tadi yang berangkat kamu, katanya. Kok cepet itu keledai? Ya. Wah, kata. Dan itu apa? Itu termasuk ijarah. Jadi memang disewa untuk menyusui baginda Nabi Muhammad. Dan ijarah ini harus dengan waktu. Nanti insya Allah persyaratan-persyaratannya akan kita jelaskan, kita perinci. Ya. Begitu juga Ummu Musa. Ya, subhanallah. Ya. Nabi Musa itu dikintir, ditaruh di sungai, dia mengalir itu sungai, nggak taunya sungainya bawanya ke Asia. Imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun, Asia. Disusui Asia nggak mau. Padahal Asia juga orang luar biasa. Akhirnya apa?
Nggak taunya saudarinya Musa itu kerjanya sama Asia. Maka kata dia, saya tunjukkan satu orang perempuan yang bisa merawat ini, kata. Nggak tahu dikembalikan. Fanaruddahu ila ummi Musa. Kami kembalikan ke ibunya. Disusui lagi sama. Dan yang luar biasa, itu disusui plus dikasih gaji. Padahal ibunya Nabi Musa itu menyusui anaknya, yaitu Musa, tapi dapat gaji dari istana. Itu. Nah, begitu juga, itu tadi jasa jasa menyusui. Itu dibayar. Jasa umroh. Harus jelas sewa bayarnya berapa. Kalau nggak jelas nggak sah persewaannya. Persewaannya nggak sah. Begitu juga pembayaran jasanya nggak sah. Jasanya nggak kepake. Umroh 35 juta misalnya. Atau orang nyiasati itu sebenarnya salah loh. 35 terus ada lambang XXXXX. Itu nggak bisa pasang kayak gitu. Itu kalau mau transaksi seperti jasa itu, jasa haji umroh karena itu namanya. Antum harus jelas iwatnya, harus jelas duitnya berapa. Nggak bisa XXXXX. Nanti ketika mau berangkat baru udah apa? Itu nggak boleh, nggak sah. Ijarahnya nggak sah. Seperti satu orang, ijarah juga nggak boleh itu dipaksa ya. Satu orang nyewa toko, toko disewakan 2 tahun misalnya, per tahunnya 25 juta, setahun 25, setahun 25. Tapi orang yang mengatakan sudah apa-apa saya sewa udah 4 tahun, jadi 25 juta semuanya. Oh enggak, kalau misalnya inti 2 tahun, 2 tahun, nanti selanjutnya nanti harus bikin akad baru lagi. Entah itu tambah atau entah itu berkurang atau entah itu sama nilai duitnya, tetap akad baru. Al-ijarah, persewaan. Termasuk persewaan jasa, manfaat. Ijarah itu kebanyakan manfaat. Manfaat. Kemudian lughatan secara bahasa ismun lil ujrah. Suatu nama atau sebuah nama lil ujrah untuk upah atau ongkos. Upah atau ongkos. Itu pengertian al-ijarah secara bahasa. Sedangkan secara syariat, wa syara'an secara syariat, agedun, suatu akad. Berarti kalau akad ada ijab kabulnya. Ala manfaatin, atas suatu manfaat. Ma'lumatin, manfaatnya harus ma'lumah, diketahui. Maqsudatin, ada tujuan. Qabilatin lil badl, yang menerima untuk diserah terimakan, bisa diserah terimakan. Wal ibahah, atau diperbolehkan untuk pemakaian manfaat tersebut. Bi'iwadin, dengan iwad, dengan timbal balik duit. Ma'lum, yang diketahui. Di sini sudah jelas, ijarah itu adalah suatu akad yang atas suatu manfaat. Kita mau akad pada suatu manfaat, kita mendapatkan manfaat. Ainnya enggak. Ainnya kita nggak bisa miliki. Kalau kita mau memiliki ain, namanya jual beli. Ada toko, antum bilang sama orang yang punya toko, saya mau ini tempat. Ya maunya apa? Mau beli, ambil itu toko buat kamu. Mau sewa, ambil manfaat toko buat kamu. Surat-suratnya enggak. Kepemilikan tidak. Nah, itu ijarah. Ya. Kemudian di situ juga gabilal lil badl, bisa dipakai, bisa dimanfaatkan, bisa diambil itu manfaat. Bi'iwadin ma'lum, dengan iwad. Nanti ngambil manfaat berarti ini harus ngasih sesuatu. Sesuatu itu apa? Nah ini nanti sesuatu itu harus maklum, harus jelas. Ya. Di sini katakan aqdun, suatu akad ala manfaat, terhadap manfaat. Minhu yu'lam,
mauridul ijarah al-manfa'ah. Ya. Di sini diketahui bahwasannya tujuan daripada ijarah itu untuk mendapatkan al-manfa'ah, manfaatnya sesuatu. Manfaat itu apa? Ya, manfaat itu juga bisa berupa jasa. Bisa berupa jasa. Antum pakai jasanya seseorang, berarti antum sewa itu orang. Antum mau pakai jasa-jasa yang lain, nah tapi ada di sini jasa-jasa yang tidak boleh dipakai. Contohnya jasa apa namanya? Kalau manusia jelas nggak boleh ya. Hewan. Antum punya kucing perempuan. Kepingin kucing ini punya anak. Jadi kalau ada orang buka jasa kucing jantan untuk menghamili kucing perempuan ini, kucing betina ini, ya dengan bayaran, maka nggak boleh. Ada orang punya apa namanya, suatu kuda misalnya, kudanya rasnya tertinggi, kuda luar biasa. Satu lagi punya kuda biasa, mau dikawinkan dengan ujroh, maka nggak boleh itu. Rasulullah SAW melarang itu, ya, melarang. Lalu terus bagaimana? Ya kawin no, selesai, bayar, nggak perlu, minta, izinkan, selesai. Kalau nggak ya sudah nggak usah, kalau nggak ya nggak usah. Kenapa? Karena hal yang seperti itu nggak boleh. Termasuk nyewa budak ya tidak boleh. Satu orang laki punya seorang tuan memiliki budak, budaknya cantik, tak sewa budakmu, lu tidak bisa. Ya, itu manfaat muharramah, itu manfaatnya memang diharamkan, itu nggak bisa itu. Sewa menyewa itu budak itu nggak bisa, sewa menyewa apa namanya untuk dikumpuli nggak boleh. Ya. Apalagi yang namanya sewa itu kan apa? Ada waktunya. Ini serupa yang namanya mut'ah namanya. Serupa dengan yang namanya mut'ah, kawin tapi sementara dengan waktu sebulan, 2 bulan, setahun, itu nggak boleh, haram. Ya. Haram itu. Kemudian ismun lil ujrah. Apa tadi? Manfaah ya. Maka diketahui di sini adalah tujuan daripada al-ijarah itu mengambil manfaat. Sawa'un kanat waridah 'alal 'ain, entah itu manfaatnya terdapat di ain. Kita ngambil ain. Ain itu seperti apa? Ain itu yang terlihat mata, yang jelas. Apa? Saya mau nyewa. Nyewa apa? Nyewa mobil. Mobilnya jelas. Ya. Saya mau nyewa apa? Toko. Tokonya jelas. Ainnya ada. Yang dilihat itu ada. Yang disaksikan barangnya itu ada. Au ala dhimmah, ataupun ala kepada dhimmah. Dhimmah itu apa? Dhimmah itu tanggungan. Nah, seperti apa? Seperti kita apa namanya? Menyewa jasa seseorang ekspedisi. Ya dilihat ekspedisinya, bukan, yang dilihat adalah jasanya. Tapi jasa ini nggak terlihat. Saya mau nggak mau, saya mau tahu ini barang, saya serahkan kepada kamu, saya sewa jasamu untuk menyampaikan barang ini sampai ke tempat tujuan. Itu dhimmah namanya. Itu namanya apa? Dhimmah. Kharaja bi ma'luma al-ju'alah. Keluar daripada arti ma'luma. Di sini kan ala manfaatin ma'lumatin. Nah, keluar daripada pengertian ma'luma adalah al-ju'ala. Kenapa ju'ala? Ju'ala itu sayembara. Sayembara itu manfaatnya apa? Majhulah, nggak diketahui. Tugasnya apa, tapi nggak diketahui manfaatnya. Nggak jelas. Walaupun ada yang namanya sayembara jelas. Sayembara jelas itu seperti apa? Barang siapa yang bisa menemukan mobil saya, mereknya ini, di tempat ini jelas berarti, di tempat ini, maka akan saya beri uang sekian. Tempatnya jelas ya.
Itu namanya sayembara yang jelas. Tapi kebanyakan sayembara enggak. Satu orang mengatakan, ya, ini ada yang kertasan lembaran buronan. Barang siapa yang dapatkan buronan ini, dan ini kan majhul. Enggak tahu buronnya nanti mati apa sih urip. Itu namanya majhul. Enggak diketahui. Nah, namanya apa? Majhul. Itu nanti bab ju'ala. Ju'ala ini penting. Termasuk masuk di mana-mana itu ju'ala. Termasuk jasa titip, jastip. Termasuk ju'ala itu ada yang mengatakan ju'ala itu termasuk yang dipakai online ojek ini. Ojek online, GrabFood, Shopee Food, GoFood, Maxim Food. Ya. Itu semuanya itu ada yang mengatakan wakil. Wakil kok enggak tahu ketemu kok jadi wakil. Ketemu orangnya. Anda mengatakan saya wakilkan kepada kamu untuk membelikan. Enggak kan? Jedek, cara nerima plek, berikan. Nah itu termasuk mana? Ini bisa dimasukkan ke ju'ala. Ju'ala itu sayembara. Karena apa? Yang ini kan disebar. Siapa yang nerima plek berarti dia yang cari dapat dibalikan terus. Nah itu namanya ju'ala. Nanti itu ada permasalahan di COD. Itu nanti semuanya ke bab ju'ala itu. Ya. Bab ju'ala, macam-macam fikih. Ya. Makanya kalau kita nggak paham, repot. Repotnya kita ini bermuamalah tapi kita tidak tahu muamalah kita jenis apa, itu termasuk syubhat. Ya, nggak awalnya ngomong haram. Kok haram kalau sudah nggak ada nggak ada persyaratannya. Ya. Ba'du syurutihi fuqid. Ya. Sebagian persyaratannya tidak ada, nanti jadinya batil. Kalau batil, haram, batal. Jadi batal jadinya haram kalau diteruskan. Kalau haram, dosa. Ya, makanya kita sedikit. Oh, itu sumbernya larinya ke sana. Oh, ini kembalinya ke sini. Ya. Antum ke Ahqaf. Kalau kuliah Ahqaf ini kitab pertama. Yakut ini. Ya. Kuliah Ahqaf itu ya yang keluar ya Buya Yahya, Habib Hanif Al-Attas. Di sini siapa ya? Siapa di sini? Ya, itu persyaratannya atau awal kitab yang harus dipahami betul-betul ya kitab ini. Kalau kitab ini antum paham, nggak hafal, nggak harus hafal. Kalau antum paham, jelas, wadih, terang, naik kitab selanjutnya itu gampang gitu. Ibaratnya gampang dari mufti. Ya. Nah, itu. Tapi ya itu tadi di sini. Itu kemudian wa bimaksudah wa kharaja bimaksudah istijaru tufaha li syammiha. Keluar daripada manfaat yang maksudah. Ada manfaat maksudah, manfaatnya jelas. Barang itu manfaatnya jelas. Tapi ada yang keluar daripada manfaat yang jelas, artinya manfaat gak jelas berarti. Lah manfaat gak jelas itu apa? Di sini dikatakan seperti orang menyewa buah-buahan untuk diambungi. Tak sewa apa di sini apelmu tak sewa. Sewa apel, iya kayak apa? Apel ini kan dimakan. Tujuannya apel apa? Dimakan. Lagi enggak disewa enak diambung, diindus. Ini berarti manfaatnya apa? Ya manfaat gak jelas sih namanya. Ya manfaat gak jelas. Atau nyewa dirham, nyewa duit. Tapi untuk dipajang toh. Gak digawe mahar ya. Biasanya uang mahar itu lah nggak bikora duit digawe kapal-kapalan, apa gitu kan. Bahtera rumah tangga, jadi gawe apa jenenge ya. Ndak, ini dibuat hiasan. Mahar pun nek digawe hiasan ya enggak oleh sak temene. Ya simbolis. Kok bojone ngomong, "Mas, iki lak dhuwitku, Mas." Enggak, iki kayak hiasan iki lho. Kawin kok kayak ini. Enggak bisa. Itu istri boleh ngambil dipecaprak duit apa tak gawe blonjo. Boleh. Ya. Nah itu. Ini ijarah itu seperti itu, manfaatnya jelas, duit, tak sewa duit, kayak apa? Kayak tak delok-delokan. Ada satu orang, ya,
Ini kebanyakan kayak gitu. Nyewa barang cuman digawe foto. Motormu tak sewa ya. Lah kayak apa? Kayak foto-fotoan. Berarti kayak, ternyata beliau ini punya mobil apa namanya? Velfire misalnya. Alphard. Lah nyewa motor itu tujuannya apa? Harus jelas tujuan mobil itu dipakai untuk transportasi. Nek digawe foto terus mari lari. Ya nggak bisa. Itu berarti tujuannya ghair maksudah. Maka persewaannya batil, nggak sah itu persewaannya. Itu. Kalau di Indonesia mungkin jarang ya. Di Amerika itu kalau orang punya apa namanya? Mobil itu mobil Lamborghini, Ferrari. Aku sampai bayar, sementing isok nyenden di foto tadi. Diupload. Itu seperti itu. Ya nggak bisa itu. Berangkat orang museum angkut loh. Iku masih kena foto ambil dinosaurus ono. Kok ajak mobil dinosaurus ono. Ya. Itu maksudnya. Lianna tafiha. Kenapa? Karena manfaatnya itu tafiha, jadi remeh. Ya. La tuqsad, yang tidak ada tujuan. Wa kada istijar bayya' li kalimatin la tata'ab. Begitu juga menyewa jasa bayya'. Bayya' itu apa? Bayya' itu orang yang biasanya bukan penjual tapi dia orang, tapi dia ngomong ayo dibeli. Ayo. Ya promosi lah. Ya, SPG. Tapi li kalimatin dengan suatu kalimat la tata'ab, yang enggak capek. Marane itu tuku niki. Mas, beli Mas. Ini kebanyakan SPG berarti nggak sah. Apa meneh SPG saya iki ndak kakan jandon, ndak dodolan. Sementing kelambine ketat, rodok ketok apike, rodok ketok seksi, jeblek, nawari rokok. Mas, rokok Mas, nggak mau. Ya sudah. Loh ngene. Dodolan ta apa iki? Ngambil kambing anak SPG ini. Iki tujuannya, ini kan tujuannya ibadah, udhiyah. Iya. Mudah-mudahan tidak keliru tuku ayo. Wa bi qabilatil badal manfa'a al bud'. Begitu juga dengan qabilatil badal yang bisa diserah terimakan. Ya, manfaat yang bisa diserimahkan. Ya. Antum nyewa toko berarti apa yang diserahkan? Kuncinya. Kalau berarti kita diizinkan untuk memakai. Antum punya mobil, nyewa mobil yang dipakai apanya? Mobilnya, serahkan kuncinya. Lah sekarang yang nggak sabar di sini dikatakan, ya, yang keluar daripada manfaat yang tidak bisa diserah terimakan adalah manfaatul budhu'. Manfaat al-budhu'. Budhu' itu apa? Budhu' itu apa namanya? Maaf kelamin. Kelamin. Manfaat daripada pernikahan. Pernikahan itu ibahatul budhu'. Orang bisa ngumpuli seorang yang istrinya, kalau seorang suami itu dengan cara menikah. Lah ini enggak nikah, nyewo. Nah ini namanya apa? Namanya tidak bisa, ini bukan ijarah itu. Kenapa? Karena tidak bisa. Termasuk juga budak perempuan, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau sudah sampai situ itu tidak bisa untuk diserah terimahkan. Anakmu tak sewa apa? Lah apa kok nyewa anakku? Apa kok nyewa anakku? Ya. Kalau jelas nggak apa-apa. Termasuk sewa menyewa jasa itu adalah jika kita menyewa seseorang dengan tujuan kita ambil jasa atau manfaatnya yang jelas. Contohnya, tak sewa satu orang. Saya sewa satu orang dengan apa namanya mudah atau masa dengan durasi 1 bulan. Kenapa saya sewa orang itu? Karena orang itu punya keahlian tertentu. Loh antum tahu, antum ke rumah sakit itu sewa menyewa, Rek. Itu sewa menyewa. Berangkat nang dokter gitu. Itu sewa menyewa namanya. Kenapa? Antum sewa jasanya dokter. Nek enggak sewa menyewa apa terus artinya itu?
Cuman nggak ada kalimat disewakan dokter ngono ae. Tapi itu prakteknya sewa. Begitu dokter menjelaskan penyakitnya, kemudian dokter memberikan jasanya, ilmunya, ya. Manfaat daripada itu dokter, resep, PKP dan sebagainya, maka kita sudah harus menyerahkan apa? Duitnya. Itulah opah dokter. Ya. Makanya seperti itu juga. Satu orang disewa bal-balan. Apa bal-balan itu apa jenenge? Enggak, bahasa sarkam. Ngebon. Iya. Kontak. Iya benar kan? Bon-bonan. Nah, ya. Bayar niku. Tak bon satu orang. Oh iku dadi boloku ya ngene lho. Kok dadi boloku tak kei kok duit. Lah ini berarti apa? Nyewa iku. Cuman yang disewa adalah jasanya. Seperti itu. Lah orang kok disewa-sewa apa ya? Termasuk tadi itu sewa perempuan untuk menyusui dengan persyaratan-persyaratan yang rodha'a. Ono wong wedok tak sewa kayak nyusui. Nyusui sapa? Nyusui aku. Oh, ngawur. Enggak bisa. Itu sudah keluar daripada persyaratan rodha'a. Wong iki kadang-kadang ngono pikirane. Enggak bisa, kecuali Anda itu 2 tahun, usia di bawah 2 tahun, silahkan. Oleh persyaratan rodha'a, bayi duna haulen di bawah 2 tahun ya. Gede apa nyewa ndak iso. Haram. Kemudian fal 'aqd 'alaiha la yusamma ijarah. Maka akad itu yaitu untuk mengambil manfaatul budhu' la yusamma ijarah, itu akadnya bukan ijarah, bal nikahan, bal yusamma nikahan, tapi dinamakan nikah. Itu. Wabil ibaha, dan daripada al ibahah yang diperbolehkan ijaratul jawari, persewaan budak-budak perempuan lil wata, untuk dikumpuli. Ya. Kenapa? Li'anna laisat mubaha, itu bukan diperbolehkan tapi hukumnya haram. Bukan mubah tapi haram. Wa bi'iwadin, dan kharaja bi'iwad, keluar daripada pengertian iwad, yaitu iwad itu bayaran, timbal baliknya. Bi ghairi iwad. Apa bi ghairi iwad selain iwad? Antum pakai barangnya orang tapi nggak pakai bayar. Namanya apa? Nyelangi. Namanya apa? Minjami. Ya. Ini ada toko, kita biasanya nyewa, tapi ini nggak nyewa, tokomu tak gawe ya. Kayak apa? Kita kayak dodolan. Ya gawin. Bayar enggak? Enggak. Itu berarti nyerangi. Ya, meminjami. Ya, wa bi'iwadin al-i'arah. Di sini i'arah fa innaha, karena i'arah aqdun, suatu akad ala manfaatin, terhadap suatu manfaat, mengambil manfaat barang itu majanan, secara gratis. Wa bi ma'lum, dan dengan ma'lum, kharaja bi ma'lumin, keluar daripada makna ma'lum adalah iwadul musaqah, iwadnya musaqah. Musaqah kemarin sudah jelas. Ya. Orang dibayar, orang dipakai jasanya untuk menyirami, memupuk dan lain sebagainya, merawat, memelihara pohon kurma dan anggur saja. Ya. Sampai berbuah. Nah, bayarannya tekondi, bukan bayaran duit, bayarannya buah-buahannya nanti, entah itu kurma ataupun anggur tersebut. Pembagiannya adalah saya 50, saya misalnya 70%, Anda 30%. Itu persentase atau juz'iyah. Nah, juz'iyah iki atau pembagian dengan bagian ini itu ghair maklum, nggak diketahui. Ya. Misalnya barangnya 10 karung. 10 karung kita bagi. Baginya berapa? Sampean 1/3, saya 2/3. Lah 1/3 iki piro? Kan durung dihitung kabeh. Nggak ada yang pasti di sini. Ya nek untungnya 10 karung. Nah, kadang-kadang untungnya lebih daripada
hasilnya lebih kurang daripada 10 karung, mungkin 7 karung, mungkin 10 karung, mungkin 5 karung, nggak jelas. Maka itu ghair ma'lum namanya. Karena nggak jelas. Bisa berubah-berubah. Ya. Makanya itu yang saya katakan, orang menyewakan jasa tour and travel, haji dan umroh, berubah-berubah nggak sah. Sewanya tidak sah. Sewa jasanya nggak sah. Loh, kok berubah-berubahnya itu sih? Kok kadang-kadang apa? Nggak jelas. Iya, itu berubah ada tambahan meningitis. Kok tambahannya apa? Tambahannya ini. Kok tambahannya bayar hotelnya nggak oleh. Hotelnya olehnya sing luwih apik, hotelnya macam-macam. Nggak bisa. Antum bikin jasa seperti itu harus jelas. Kalau nggak jelas, nggak sah. Ya. Fa innahu, karena itu al-musaqah, iwatnya musaqah itu majhulun, nggak diketahui. Itla yu'lam anahu qintar mathalan. Maka tidak diketahui bahwasanya mungkin satu sak misalnya. Wa in kana la budda an yakuna ma'luman bil juz'iyah. Enggak jelas. Kadang-kadang sak itu piro. Enggak tahu, wah repot. Enggak diketahui secara pasti, enggak bisa. Enggak bisa diketahui secara pasti. Lah makanya saya bilang tadi, haji dan umroh 35xxxxx. Iya 35 juta. X iki piro? Makanya nanti ada orang menyiasati hanya dengan harga 17 jutaan. Jutaan itu kacik siji tambah siji cetek 18 juta. Harga 17 juta iya, atau harga 19 juta x. Lah pikir uang ini 19 juta 100 repis. 100 rupiah kan enak. Enggak, nambah ini ya hampir 1 juta kurang 1 rupiah. 19 juta, 99.999. Ini ono sing koyo ngono, bayaran 20 juta jauh susuke 1 rupiah. Paham? Ada orang kalau melakukan seperti itu, ya wis tak tuku. Piro regane? 19.999.999 rupiah. Bayarono 20 juta. Susu endi? Tagihin kemumet jongkir walik nang Bank Indonesia nangis ndelek sak repis gak bakal oleh. Paham? Ini ganyang ya ganyangan. Wong ganyang itu ganyangan, cek ngerti. Ganyang itu gak enak. Ya, diganyang itu gak enak. Ya, itu kan ada itu videonya itu ya. Akhirnya anak pegawai nih Indomaret, Alfamaret tuku nang meracang. Ya. Set begitu kembalinya berapa? Kembalinya bayar 50.000 bu piro ngono, susuke 10.000. Iku permen teko Indomaret bener. Lho, susuke pen. Nduk apa iki? Susukmu aku itu nang Indomaret iku susuke enggak ngene-ngene iki. Kayak iso 10.000 susuke permen tok. Repot di zaman sekarang. Dulu itu nggak boleh, itu haram. Amalan seperti itu haram, nggak bisa. Ya. Itu arkanul ijarah. Sekarang rukun-rukunnya. Yang dinamakan sewa menyewa itu harus ada rukun-rukunnya. Ada apa namanya? Pendukung-pendukungnya. Ya. Yang pertama apa? Itu arba'ah, 4. Ada sighah. Sighahnya itu ya akad itu tadi. Ya. Kemudian ada ujroh. Ada duitnya. Ujrohnya hilang, nggak ada ujroh. Beda, bukan ijarah namanya, tapi apa? I'arah, nyelang. Nah. Kemudian ada manfaah. Disewa atau dibayar satu barang itu untuk disewa tapi nggak ada manfaatnya. Maka hukumnya apa? Nggak sah. Itu namanya bukan ijarah namanya. Kemudian wa'akid. Dan juga orang yang akad. Orang yang akad. Gitu. Syartu sighatil ijarah. Syarat sighah al-ijarah. Orang akad ijarah, sewa menyewa itu ada ketentuan-ketentuannya, enggak asal-asalan. Ya. Kalau dijual beli ain, jual beli ya. Entah itu jual beli manfaat atau entah itu jual beli ain barang, maka di situ harus tidak ada masa.
atau durasinya. Ya. Saya beli mobil itu nggak ada kemudian dalam akadnya mobil ini selama 5 tahun, setelah 5 tahun harus dikembalikan. Itu enggak. Karena apa? Tufidu milkil ain. Yang namanya jual beli itu manfaatnya adalah kita kepemilikan itu barang. Nah, kalau orang memiliki barang berarti nggak punya batas waktu. Saya beli rumah, ya rumah ini selamanya ya milik saya. Saya beli mobil, ya mobil itu selamanya milik saya. Tapi begitu ada waktu pakai durasi, ya, maka itu namanya bukan jual beli. Itu namanya apa kalau sampai pakai waktu? Ijarah. Ya ini. Makanya di sini dikatakan syartu sighatil bai', syarat daripada sighanya jual beli itu semuanya adalah syarat ijarah, persewaan. Illa kecuali ada mutta'kid, tidak adanya takkid waktu. Di babul bai' ada mutta'kid, tapi kalau di sini hilang itu syarat. Syarat ada mutta'kid hilang. Kenapa? Karena persewaan itu pasti harus ada waktunya. Saya kontak sewa seumur hidup. Nyewa apa seumur hidup itu? Nggak bisa disewa seumur hidup itu. Pas sewa seumur hidup nggak bisa. Ada waktunya. Loh nanti semuanya nanti ada akad lagi. Satu orang misalnya bekerja itu ijarah. Yang pembayarannya itu setiap awal bulan, ya gaji ku mau. Kita disewa itu atau orang itu disewa karena dipakai jasanya, lalu dibayar setiap bulan. Itu namanya ijarah. Cuman bedanya mungkin dimaknakan, diartikan di apa namanya? Kalau diartikan di bahasa Indonesia kan ya mungkin profesi atau kepegawaian. Tapi intinya ya kita sadar nggak sadar kita itu disewa. Paham? Kita disewa. Syartul ujroh, syarat al ujroh, ongkos atau upahnya atau gajinya kalau itu manfaat. Ru'yatuha, kita bisa melihat langsung. Nggak asal PHP, kok tak gaji 1 juta tapi nggak muncul 1 juta ini. Ingkanat muayyana, kalau itu apa namanya ujroh yang disewa muayyana, jelas. Saya sewa ini tokonya sewa, iya berapa sekian ya sudah. Jelas, uangnya berapa? 25 juta ya, kayaknya 25 juta. Enggak bisa tawar-menawar. Ya. Wa kaunuha, dan hendaknya itu al-ujra ma'lumatan. Harus diketahui ma'lumah, jinsan, jenisnya. Seperti apa itu jenisnya? Jenisnya itu seperti kau tak bayar dolar, apa tak bayar apa jenis rupiah, atau saya bayar kamu pakai uang pon euro, atau enggak kau tak bayar kasih emas ya apa? Harus jelas yang mana ini? Yang mana ini? Saya bayar pakai dolar, oke, berarti dolar sekian, itu dolar jenisnya. Godron, kadarnya berapa? Misalnya 20.000 dolar, oke, itu namanya godron, kadarnya 2.000 dolar. Wasifatan, nah saya ini dolarnya bentuknya apa? Enggak tahunya dolarnya bentuknya receh. Dolar tapi dolarnya receh. Itu jenenge sifatnya sifat receh atau sifat kertas atau uang kas. Atau nanti sifatnya bisa berubah, sifatnya cash atau sifatnya den, utang atau muajjal. Bayarannya bukan sekarang tapi besok atau besoknya lagi atau besoknya lagi. Itu harus diketahui semuanya. In lam takun kadzalik, kalau tidak seperti itu, fala tasihhu ijarad dar, maka di sini tidak dikatakan tidak sah. Ya. Fala tasihhu ijaratu darin, maka tidak sah menyewakan suatu tempat, au dabatin atau transportasi, bi imaratin, dengan imarah, wa alf atau alif, ya, atau kandang, ya. Lil jahal fi dzalik, untuk karena apa? Karena tidak diketahui itu.
Fatasirul ujrah majhula, maka akhirnya jadinya yang namanya ujrohnya tidak diketahui. Iki omamu tak sewa ya, misalnya saya sewa rumahmu dengan apa? Dengan apa namanya, imaro, dengan apartemen. Omane wong disewa dan orang tersebut cara bayarnya bukan pakai duit, tapi pakai apa? Apartemennya. Nah, apartemenmu ndi? Apartemenku nang rene. Oh ya iso. Yang jelas, yang diketahui. Lah apartemennya sebelah ndi ya masih disewa nang ngarepe moto. Yang disewa rupanya itu depan mata, atau kita sudah mengetahui, sudah pernah melihat, disewa dengan apartemen yang kita nggak pernah melihat. Ini namanya apa? Majhul. Nah kalau majhul ini ya nggak sah. Atau disewakan suatu apa namanya hewan tunggangan, kuda, sapi atau apa, dengan iwatnya adalah kandang atau makan ternak. Ada satu punya apa namanya kuda, kon kudamu tak sewa. Sewanya apa? Kalau ada duit kan enak ya. Kudamu tak sewa saulan 5 juta. 5 juta jelas enggak? Jelas. Tapi saya ini nyewanya duduk 5 juta. Kudamu tak sewa. Nyewa apa? Itu lah anak rumput, suket, rumput buat makanan ternak. Saya sewa kudamu dengan rumput tersebut. Lah rumput ini lah nggak jelas. Rumputnya ini nggak jelas. Nah kalau nggak jelas bagaimana? Ya nggak sah. Itu yang namanya termasuk majhula. Makanya di sini dikatakan fatasirul ujro majhula. Maka dengan ini ujronya berarti majhula. Fa'in dzukira gadran ma'luman, kalau disebut fa'in dzakara, kalau disebut seorang yang nyewa tersebut menyebut suatu kadar makluman yang diketahui seperti asyrah, seperti 10 darahim, 10 dirham, wa adina lahu kharijal 'aqd fi sarfihi fil imara aw 'ala fsah. Kalau misalnya dia itu menyebutnya suatu kadar jelas nominal, disebut nominal ya, piro 10 dirham. Yang 10 dirham tersebut bisa disewakan apartemen tadi, maka itu sah. Kenapa? Karena ujrohnya kembali ke nominal yang jelas, bukan ke manfaat daripada apartemen tadi. Misalnya contoh, tadi kita ketahui kalau saya mau nyewa rumah atau saya nyewa mobil, saya mau nyewa mobil dengan apa? Iku mobilmu tak sewa, gawean mobilku. Ini nggak sah. Ini nggak sah. Sebab nggak jelas. Andaikan ini mobil kita sewa, suatu mobil misalnya mobil Alphard kita sewa, yang dipakai untuk timbal baliknya bukan duit tapi mobil yang lain, misalnya Innova. Nah kalau begini bagaimana? Nggak jelas. Walaupun dijelaskan Innovaku ini tahun sekian, gak keliris sekian, bahan bakar nggak jelas. Nah, itu nggak jelas. Kecuali kalau sekarang saya mau nyewa itu mobil Alphard dengan nominal 10 juta. Misalnya, Alphardmu tak sewa 10 juta. Jeplak. Jelas nggak 10 juta? Jelas. Nah 10 juta ini kemudian saya pakaikan, saya berikan ke orang tadi yang nyewa Alphard saya berikan, motormu Innova tak sewa, itu baru boleh. Lah kok iki lak padha wae ngene-ngene, cuman iki balik-balikan duit. Iya, tapi ujrohnya jelas. Yang penting uangnya jelas. Nek enggak jelas enggak bisa. Ya tadi kan kuda tak boleh sama makanan. Iya, tapi kalau kudanya saya kasih duit. Ya. Kontak KI berapa? 500.000. Nah 500.000 tersebut kemudian dibelikan alf atau diberikan apa namanya makanan kuda. Jadinya jelas nggak? Jelas. Ini dibelikan ini bisa, ini diberikan ini disewakan ini bisa, ini diberikan ini bisa. Yang ini loh yang dipegang yang jelas. Kadarnya jelas, sifatnya jelas, uangnya jelas, nominalnya jelas. Kayak tadi 10 dirham.
asro itu nominalnya jelas kadarnya, dirham itu sifatnya. Atau dirham itu jenisnya, yaitu perak. Jadi seperti itu. Saya mau timbal balik barangnya nggak iso, Rek. Nggak bisa. Karena ujroh harus jelas. Suatu orang pegawai disewa, berarti nyewa jasa ya. Misalnya Imron misalnya. Bon, kamu saya pakai jasamu. Oke. Jasanya apa? Jasanya itu jual beli barang. Jaga di toko ini jual belikan ini. Nanti 1 bulan kamu saya kasih baju 1 kodi. Misalnya saya punya toko pakaian ya. Nanti saya akhir bulan kamu saya kasih pakaian 1 kodi. Pertanyaannya jelas enggak? Hah? Enggak jelas. Itu enggak jelas. Diupah 1 kodi. Pertama 1 kodi pakaian itu pun naik turun harganya, enggak jelas jadinya. Ada orang mau sekian, ada orang mau sekian. Tapi kena duit dengan upah 2 juta rupiah. Jelas enggak? Nah, itu sah. Yang tadi enggak sah. Itu namanya godron maklumah ya, maklumah. Harus diketahui secara jelas. Wa kaunuhu halatan, dan hendaknya hala itu seketika itu di majelis. Di sini dikatakan karaksil mal salam, seperti menyerahkan duit di bab salam. Ada bab salam itu sudah kita jelaskan. Intinya bab salam itu hampir seperti bai' mausuf fi dhimmah. Jual beli dhimmah. Saya panggil satu orang, saya serahkan duit ini untuk engkau dapatkan mobil mereknya ini, warnanya ini, bahan bakarnya ini, tahunnya sekian. Jadi orang itu yang nyari. Itu namanya salam. Ujro ya kayak ngono, nyewa itu ya kayak gitu juga. Nyewa itu seperti halah, jadi uangnya dikasih. Kalau nyewa itu duit paling enggak setor DP. Paling enggak DP. Iki enggak ono DP, enggak ono duit, enggak ono apa, tukumu tak sewa, duit mundi. Tanya itu. Aja asal-asal percaya. Karena kebanyakan begitu asal-asal percaya, setor KTP, akhirnya mobilnya didol. Kayak kasus kemarin. Ya. Sampai mangkel sak desa itu sampai jadi desa maling ya kan. Gara-gara cuman kasus-kasus yang seperti ini. Harus jelas. Ya. Makanya di sini katakan karaksul marli'ana ijarah dhimmah salam. Karena ijarah dhimmah itu seperti salam fil manafi' di dalam kemanfaatannya. Wala yajuz, karena dhimmah itu harus jelas ya. Dhimmah itu apa? Tanggungan. Antum nanggung sesuatu itu harus jelas. KKI kotak. Saya pakai jasanya travel. Saya kasih kotak. Enggak ngerti apa kotak, isini apa, berarti piro, apa, kemudian kita pakai jasanya iki kiriman tekan ini nang rono. Oh, cok sih. Enggak iso. Makanya di situ ada nanti apa ini? Makanan, obat-obatan, pakaian atau apa, kan ngono. Nah, tulis makanan. Yang percaya sudah, walaupun di sini ya tutup tanganan, kadang-kadang di sini sopo kan. Ya. Beratnya jelas. Itu salam. Salam itu ya kayak gitu, harus jelas. Ya. Harus ya jelas. Ini yang enggak hadir bab salam bingung ini. Ya. Itu kemudian fala yajuz fi ta'khirul ujrah, maka tidak diperbolehkan mengakhirkan ujrah. Wala ta'jilha, begitu juga tidak diperbolehkan apa? Tidak diperbolehkan ta'jiluha, dibayar tempo. Walal istibdalu anha, begitu juga tidak boleh digantikan ujrahnya. Wala al hawala biha, enggak boleh ditransfer walaupun atau perpindahan dana, enggak bisa. Wala 'alaiha walal ibra' minha. Ujrah itu enggak bisa seperti itu. Artinya ujrah itu enggak bisa hawalah dipindah. Aku nyewa toko nih wong. Misalnya Habib Muhammad ini punya toko. Tak sewa.
Begitu Habib Muhammad nagih ke saya, JP duit nang anu. Nang misalnya nang Habib Ahmad tidak ono. Ambil ke ujronya Habib Ahmad. Gak oleh. Kenapa? Harus serahkan langsung. Halan. Di sini halatan ujro. Langsung, cash. Gak nanti kok bayaran ya nanti saya nggak punya duit. Terus gini wae. Apa duit JP nang Habib Ahmad misalnya. JP nang Habib Ahmad. Gak bisa itu. Paham? Itu gak bisa. Saya atau istibdal itu pengganti. Saya transaksi sama Habib Muhammad uangnya saya sewa tokonya dengan harga 50 juta. Saya tidak punya uang cash. Tapi saya punya mobil. Mobil itu harganya 150 juta. Terus gini aja, saya pakai itu mobil itu saya kasihkan ke sampean, ya, ke antum. Baikno satu sih. Gelem sewa-sewaan kayak ngono. Hah? Sampean duwe toko, tak sewa 50 juta. Pas 50 juta itu saya nggak punya duit. Nah, cara bayarnya sekarang ini saya punya mobil harganya 150 juta. Atau anggap aja mobil itu 50 juta masalah pertama. Digantikan dengan satu nilainya yang sama. Itu pun nggak sah. Kenapa? Karena pertama ya nggak sesuai dengan transaksinya. Kodro sifatan jinsannya sudah nggak ada semuanya. Itu 100. Apalagi digantinya 100, apalagi digantinya dengan yang harganya tinggi. Itu 150 juta. Itu mobil 150 juta kalau dijual. Itu merem lah pokoknya. Ya, saya jual seharga mobil 150 juta. Ku sak kota gelem kabeh. Tapi itu dipakai untuk nutupi uang sewa. Itu enggak sah. Itu enggak sah. Iku sak sosok MPN. Gak apa-apa iki montorku 150 juta wis gawon, enggak bisa. Ya, enggak bisa. Walaupun ada ulama yang memperbolehkan atas dasar sebagaimana jual beli itu antara din, ada barter barang dengan barang atau barang dengan uang secara rela atau ridho, maka ijarah pun harusnya seperti itu. Walaupun ada pendapat seperti itu. Tapi ini yang muktamad di sini nggak boleh. Wa musallamatan yang disetorkan fil majlis di tempat transaksi. Ya, di tempat transaksi. Ketemu sama orangnya, ini saya begini. Oke, ya terus bagaimana? Ya sudah, ini uangnya, cedekan. Uang diberi bayar, kasih kuncinya, selesai. Kalau uang nggak dibayar, jangan dikasihkan kunci. Kuncinya jangan dikasihkan. Iki akeh sing salah kayak ini. Saya kena ya karena pernah kena kayak gini. Saya sewakan toko, katanya dia ada duit mau ditransfer, nggak tahu sepeda motornya hilang. Sepeda motor saya hilang, ya opo tak tukokno sepeda motor, enggak, aku enggak esok kerja. Allah. Ya apa tega. Ya sudah, mau dibayar kapan? Ya, gara-gara ngene iki akhirnya aku enggak nyekel duit. Muring-muring dewe. Iya. Maka caranya bagaimana? Ada duitnya, ada kuncinya. Enggak ada duit. Iya iki aku ya sik ngono saja. Ndak kayak ngono repot ya. Repot ini syariat, iki syariat. Ya. Kalau kita sesuai ini seneng, enggak sesuai iki, mbok remek. Itu. Musallamatan fil majlis, langsung ujrah itu diberikan di majlis. Fi ijarat dhimah, kalau ijarahnya itu dhimmah. Ijarahnya dhimmah. Dhimmah itu ya sing mau ekspedisi pengiriman barang dan lain sebagainya, kasih di sini. Aja gelem ekspedisi, makanya banyak ekspedisi yang rugi gara-gara barang dibayar di tempat COD gitu. Apa enggak akeh sing viral? Apa enggak akeh sing masalah? Wakeh sing masalah. Kenapa? Ya iki gara-gara barang COD atas dasar kepercayaan. Aku nggak percaya kecuali barangnya teko dewe. Begitu teko dibuka barangnya, oh iya temen rek. Saya bayar. Wah, aku nggak ribut, foto-fotoan, video-videoan, viral-viralan. Beda, enggak repot kayak gitu. Nah, gara-garanya apa? Itu fidhimah.
tanggungan. Walaupun itu diperbolehkan karena ngejoki sing anu tadi itu. Ada yang bayar, nanti itu sebagai wakil untuk membayarkan dan lain sebagainya. Dan sebagian ulama mengharamkan itu. Gak oleh itu. Ya. Masalah COD lho rek. Ya. Sembarang-sembarangan COD iki saiki digawe arek cilik. Anakmu nyekel HP dibuka Shopee, ada dolenan regane pira 2 juta, di COD ya anakmu. Teka barangnya apa enggak gregeten. Sudah banyak suami istri itu tukaran bahkan cerai cuman gara-gara COD. Hakadha wallahu taala alam bissawab. Fadhal. Kita doa, setelah doa mungkin yang mau bertanya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. وقرابات لنا في ديننا معال القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما أديا علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون نقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. فاتحة بنت الشفاء سيد محمد بن عبد الله الحبشي. الله يشفيه شفاء عاجلا مع اللطف والعافية. اللهم أنت شافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما اشف مرضانا وعاف مبتلانا يا أرحم الراحمين. على هذه النية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Yang mau bertanya silahkan. Boy sih. Hah? Oh pengalaman. Iya. Pertanyaan diri sendiri. Bingung aku. Terus. Naik bis. Ongkos bis itu berapa? Anggap 5.000. Oh ya 40 ya. 40.000. Terus kita bayar 25 tanpa karcis. Itu gharar. Enggak boleh itu. Kecurangan itu. Kira-kira 25 itu masuk ke mana? Kantong. Kabeh masih 40 ya mlebu kantong. Cuma maksudnya masuk ke siapa? Biasanya gitu-gitu itu kecurangan. Nanti yang juragan bis yang punya bisnya nanti ngomong sopirnya atau apa jadi keneknya itu nanti ngomong penumpangnya sepi ini, padahal ya itu kecurangan. Antum bayar itu kalau kita ketahui bahwasanya bakal seperti itu namanya ta'awun ala syarr. Ya, enggak boleh. Oh, pengalaman pribadi. Allah yang lain. Iya, Haji Wasugi. Sewa rumah. Iya. Kemudian si yang nyewa minta tanggung jawabnya pada yang punya rumah dia nggak mau gitu. Sebaliknya saya kan beban pada orang nyewa juga nggak mau, saya nggak mau ini maju. Gimana caranya agak ya kedua.
kadang-kadang warung itu kan ada duitnya, ada tabelnya, makan nasi ini sekian, soto sekian dan sebagainya. Ini di warung lain nggak ada tabelnya itu. Makan jajan pun nggak ada harganya, nggak ditulis. Ya, daftar harganya. Nggak ditulis harganya. Kan nggak peduli. Anda kan bertanya. Nggak maklum. Dikembali pada orang yang punya warung, ragu jadinya itu. Apa ini saya nggak gimana? Apa nggak arah tuh gimana ini? Kan agak berjudi. Ya, betul, bagus, Masya Allah, pertanyaan bagus. Itu yang jadi masalah. Kenapa? Karena kita ini membeli barang tanpa kita ketahui harganya. Untuk pertanyaan yang kedua, itu penjawabannya nanti bulan depan. Kenapa? Karena itu masuk di syaratul manfaah. Syaratnya manfaat. Kita sewa rumah kan kita ambil manfaatnya. Dadak rumahnya bocor kabeh. Jadi manfaatnya apa terus? Ya, itu nanti insya Allah Jumat yang akan datang. Karena sekarang saya baca buka kitab mana hari. Ya. Eman, jadi ngelompati film ini. Nanti itu ada permasalahan ziyadah. Kita sewa bangunannya kita sewa, ini termasuk masalah yang seperti ini. Nggak taunya di bangunan tersebut kita tambahi ini, tambahi itu, tambahi iki, semacam-macam. Nah, itu nanti pembahasan itu masalah syaratul manfaah, syaratnya manfaat dalam ujarah. Insya Allah Jumat yang akan datang. Untuk yang kedua bagaimana? Kita beli barang tanpa kita ketahui harganya itu nggak sah. Nggak sah. Kecuali maklum torofen. Ya, penjual dan pembeli tahu, sama-sama tahu. Seperti misalnya saya berangkat ke warung. Ya, saya beli soto. Biasanya nek tuku soto itu soto sak piring ambek ST 20.000. Paham? Ini kan maklum. Ini nanti baiknya itu namanya baik mu'atoh. Baik mu'atoh. Seperti itu. Jadi nggak perlu akad dan lain sebagainya. Kita sama-sama tahu harganya dan sama-sama tahu item yang kita beli, barang yang kita beli kita tahu. Tapi ada yang jadi masalah itu kalau kita nggak tahu barangnya, kita ini musafir, perjalanan, tengah-tengah jalan kita berhenti di satu tempat, kita beli barang. Ya. Yang itu pernah kejadian di daerah mana? Jogja atau di mana? Beli nasi bebek, mau sego seafood gitu, sego sambelan, satu piringnya 200.000. Apa nggak tukaran kan kayak gini? Nah, makanya kalau misalnya kita nggak tahu, tanya harga dulu. Sampai di komentarnya itu seperti itu. Alah apa kok nggak tahu kok sih mas? Komentarnya itu. Wis mari tukaran dadak ala apa ndak takok sih. Harus tanya. Ini harganya berapa? Sekian ya sudah. Ini satu. Ini berapa? Ini satu. Itu yang benar. Itu yang syariat lakukan. Itu yang namanya paham. Harganya sekian. Kan akad itu kan gitu. Ishtara itu hada bi. Samannya kan dijelaskan. Baru namanya jual beli. Lah ini nggak ngerti barangnya, nggak ngerti regane, asal makan dan lain sebagainya. Akibatnya luar dari syariat. Saman nggak tahu, harganya nggak tahu, kita terobos. Berarti kan ini kan rukun kan. Saman musman itu kan rukun. Rukunnya itu kita nggak tahu samannya. Akibatnya di situ tadi. Repotnya di situ. Makanya pentingnya syariat itu gitu. Kalau beli barang itu saya ngerti regane gitu. Nggak sah. Kecuali kita tanya, Mas soto sak mangkok piro? 10.000. Oh nggih, satu. Estane piro? Estane 5.000. Nggih, 15.000 berarti kan gitu. Nah nanti kalau misalnya kita selesai makan, kita kasih 15.000, terus orang jual, loh, gak 15.000 mas, piro? 20.000. Gak iso, sampean mau ngomong 15.000. Kalau misalnya ngomong 20.000 dan lain sebagainya, enggak. Nah kemudian tajribah, ada yang namanya tajribah. Dalam ilmu itu semuanya, bukan ilmu ini aja, semuanya. Yang namanya tajribah itu ada. Tajribah itu apa? Percobaan, pengalaman. Misalnya pengalaman di bab waktu sholat. Kita punya ayam. Ayam ini biasanya kalau berkokok berarti subuh. Itu ayam mujarrab, digel mujarrab. Kalau dalam fikih. Nah itu kalau sekali, berarti masih belum mujarrab. 2 kali, masih belum, paling ketepaan.
3 kali, oh mungkin sih kelaparan. Kepapat ditelok, tapi begitu sudah 10 kali 20, oh ini dikul mujarrab. Berarti apa? Enggak ngenteni Bilal, enggak ngenteni muadzin, musola pas kuncian, adzan enggak kerungu, lampu mati, ayam tuh kukuruyuk, subuh. Langsung paham, subuh itu namanya dikul mujarrab. Lah kita kalau pertama beli 15.000, besok beli 15.000 lagi, besoknya beli 15 lagi, oh berarti memang regane sakmono. Berarti harganya segitu, itu namanya mujarrab. Tidak perlu lagi kita jeribah itu sudah. Besok beli lagi, datang uangnya sekian. Karena nggak ada tambahan-tambahan kerupuk dan lain sebagainya. Itu namanya mujarrab. Sudah nggak perlu akad lagi, sudah pengalaman. Ini sudah itu bai'ul mu'athah tadi itu. Tanpa akad lagi. Paham? Nah, ya seperti itulah. Tapi nanti yang ditakutkan kalau ada perubahan harga. Nah, caranya bagaimana? Antum tanya, engko nek regane berubah-berubah ngomong apa ya? Nah, seperti itu. Itu gitu aja. Tanya. Itu memang harus kita sebut ada barang, ada uang. Barang itu yang kita beli itu jelas, uang yang kita mau bayarkan itu jelas. Bikam hadza, ini berapa? Yang kamu usulkan B itu berarti duitnya. Nah, kita harusnya itu jelas. Oh, itu rukun kok. Itu sudah rukunnya B itu. Al-bai' rukunnya apa? Akidan, 2 orang yang berakad, mustari, bai'ul mustari. Kemudian at-tsaman wal muthman. Tsaman itu duitnya, muthman itu barangnya. Kemudian apa? Sighah. Selesai. Nah, kalau rukunnya satu hilang atau satu itu muqassir, kita lalai dengan satu itu, enggak sah. Itu. Makanya saya bilang berkali-kali, ini muamalah itu penting. Karena kita ini lebih fokus ke bab tentang ibadah. Ngono iku fokus bab ibadah tapi enggak paham-paham. Ya, kembali masalah lain yang juga, ada orang beli minyak itu dia kan gaji kaleng gitu, dengan kalengnya nggak tahu nih. Apa itu minyak beneran asli itu kan nggak tahu. Cuma harganya ada harganya, cuma barangnya nggak ketahuan gitu. Kan jual barangnya itu. Aku termasuk jual beli kan ini juga. Minyak apa ini? Umpama kan itu yang dibuli, banyak kan dibuli itu minyaknya dia kasih kaleng juga ada kalengnya itu. Kalau pasti kan dari dia muayyan gitu ya. Tapi kalau gas kaleng kan maju dari. Loh kan ada neto 1 liter gitu-gitu. Kan ada tulisan timbangan ya? Ya bukan karena netonya, bukan karena minyak. Kalau minyaknya kan nggak ketahuan ditentukan oleh kami. Oh, beneran orang bener-bener kan kita nggak tahu. Nggak mungkin kita. Enggak, kalau yang seperti itu orfan. Umumnya seperti itu minyak. Kalau ada perubahan berarti penipuan, nggak masuk ke. Iya, akhirnya buka minyak omblong-omblongan repot. Nggak bisa. Orofnya bimoli 1 liter gitu ya, minyaknya seperti itu. Karena ma'rufnya seperti itu. Fadhal yang lain. Hah? Kasus Vina. Di sini mau menanyakan akadnya, akad. Ini termasuk akad tidak. Enggak, kasus apa? Vina. V. Ini termasuk akad tijarah atau akad jual. Di sini saya bilang. Contohnya seperti ini kasusnya. Perlu kita ketahui kan bapaknya si Vina ini kan polisi. Jadi ingin melakukan tindakan lanjut itu kan harus membutuhkan uang. Sedangkan orang yang dibutuhkan itu adalah rekan polisinya atau sesamanya. Itu termasuk akad apa? Akad tijarah. Dimatikan dulu. Akad jual di sana. Di stop dulu. Di stop aja, nanti kan dilanjut. Jadi gini, ini repot ya. Masalah kasus Vina, kemudian polisi